kita harus sebagai emak-emak dan ibu rumah tangga juga, saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun, dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak nggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Latansani Official. Emak-emak soroti kinerja Prabowo. Benarkah pemerintah sudah mampu mengelola Indonesia? Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, suara kritik terhadap pemerintah kembali menjadi perhatian publik. Nah, di tengah berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, muncul pandangan dari sebagian warganet, termasuk suara perempuan dan emak-emak yang mempertanyakan arah pemerintahan Prabowo Subianto. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius. Apakah pemerintah saat ini benar-benar mampu mengelola negara sesuai dengan harapan rakyat? Bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan sekedar siapa yang menjadi presiden. Persoalannya adalah bagaimana kehidupan rakyat setelah pergantian kepemimpinan. Apakah kebutuhan sehari-hari semakin mudah dipenuhi? Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka? Apakah harga kebutuhan pokok terjangkau? Apakah pelayanan publik semakin baik? Dan yang tidak kalah penting, apakah pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat? Inilah yang menjadi dasar munculnya kritik dari sebagian masyarakat. Maka dari itu, ayo kita tonton cuplikan video berikut ini. saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan. Lu jangan nantang gue lo. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Ayam itu biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Kalau kita ya satu ayam potong 8 atau 10 lah. Ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Kalau lapar, kerja biar dapat duit, bisa beli makanan. Jangan percaya kalau ada yang bilang Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. bohong, itu bohong. Gak usah percaya. Kerja. Kerja. Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur
MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Yakinkan. Kalau telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh ceplok. Yakinkan. Saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang berikan suatu. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Ini parah nih. Tenang. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar. Tidak ada. Ada yang stres. Ada yang stres. Baik, saya batasi. Pertanyaan hanya 15 pertanyaan. Nggak ada bertanya. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Wis Pak, wis cukup Pak. Lagian sudah tua, rakyatmu akeh sing gendeng, wis ngene 2 tahun akeh sing gendeng Pak. Yo, ojo nyalon neh, wis cukup 2 tahun, tambah 3 tahun iki wis cukup. Ya Pak, gak kuat rakyatmu, gak kuat. Akeh wis gendeng rakyatmu. Apa gak mesakne rakyatmu? Nyalon neh 2029 tambah koplak rakyatmu ya. Yo, hilingen yo. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Hah? 10 tambah 6, 17?
10 tambah 6 jadi 17. Emang benar ya Pak De? 10 tambah 6 jadi 17? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mama sebagai orang yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan rumah tangga tentu sangat negatif, tentu sangat sensitif terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi. Ketika harga kebutuhan naik, ketika penghasilan keluarga tidak bertambah, atau ketika mencari pekerjaan semakin sulit, dampaknya langsung terasa di meja makan dan kehidupan keluarga. Maka dari itu, kritik dari masyarakat seharusnya tidak langsung dianggap sebagai kebencian terhadap pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Jika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan. Jika ada program yang dianggap tidak efektif, masyarakat berhak meminta evaluasi. Dan jika ada pemimpin yang dinilai tidak mampu memenuhi harapan rakyat, masyarakat juga berhak menyampaikan ketidakpuasannya melalui cara-cara konstitusional dan damai. Sebagai warga, bahkan menyuarakan pendapat yang lebih keras. Mereka berpandangan jika pemerintah benar-benar tidak mampu menjalankan amanah yang tidak mampu melakukan evaluasi kepemimpinan harus dibicarakan secara terbuka. Tetapi tentu saja tuntutan seperti itu tidak boleh dianggap sebagai keputusan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Ada masyarakat yang mendukung pemerintah, ada masyarakat yang kritis, ada pula masyarakat yang masih menunggu hasil kerja pemerintah. Semua suara tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Justru karena itulah pemerintah perlu menjawab kritik bukan hanya dengan pernyataan, tetapi dengan hasil nyata. Rakyat tidak hanya membutuhkan pidato, rakyat membutuhkan bukti. Masyarakat ingin melihat ekonomi yang lebih baik. Mereka ingin melihat harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ingin pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik. Dan mereka ingin melihat penggunaan uang negara dilakukan secara transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah tantangan terbesar pemerintah Prabowo. Bukan sekedar memenangkan pemilu, bukan sekedar mendapatkan dukungan politik, tetapi bagaimana pembuktian bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan seorang presiden bukanlah seberapa sering ia berbicara di depan publik. Ukuran keberhasilan seorang pemimpin adalah seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, jika rakyat merasa kehidupan mereka semakin baik, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh. Tetapi jika masyarakat merasa semakin terbebani dan suara mereka tidak didengar, kritik pasti akan semakin besar. Maka pesan dari sebagian emak-emak dan masyarakat yang kecewa sebenarnya harus menjadi bahan evaluasi, bukan untuk membenci seseorang, bukan pula untuk memecah belah bangsa. Tetapi sebagian pengingat bahwa kekuasaan dalam demokrasi memiliki tanggung jawab besar. Presiden dipilih oleh rakyat dan pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Jika pemerintah mampu menunjukkan hasil nyata, kritik dapat mereda dengan sendirinya. Namun, jika persoalan terus bertambah dan masyarakat merasa tidak mendapatkan solusi, tekanan politik dan tuntutan evaluasi tentu bisa semakin kuat.